kategorikan terputus, seperti ini tersambung. Jadi setar itu dia kalau dia kontak seperti ini tersambung. Jadi banyak biasanya orang-orang itu, contohnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Saifuddin di channel saya Sai TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Aliran, saringan, level, suhu, rem, peringatan, terputus, tersambung, elektrik, sharing. Mengenai daripada ini ya, yang ada di dalam dosen itu cuma sedikit, tetapi kita wajib tahu indikator apa saja yang berhubungan dengan alat berat. Satu saat pasti ada karena dia digabungkan. Pantau ini kok terputus, ini kata terputus. Ini biasanya ada di unit besar, contohnya disconnect, pemutus hubungan baterai dia ya. Jadi kalau seperti ini dia posisi lurus ya, dia dikategorikan terputus. Kalau seperti ini tersambung. Jadi setar itu dia kalau dia kontak seperti ini tersambung. Jadi banyak biasanya orang-orang itu, contohnya dia kasih mati kontak baterai, dia setar ndak mau hidup karena posisi tersambung. Peringatan ini ada saja di dalam alat ya. Peringatan ini contohnya apabila ini saya tambah ini menjadi saringan oli transmisi. Oke. Contoh seperti ini. Engine coolant atau air pendingin mesin. Jadi kita lihat ada di sini aliran ya. Nah, jadi engine coolant air atau air pendingin karena ada air. Terus cara bacanya lagi di sini ada oli, ada mesin. Terus di sini ada hidrolik ya, hidrolik oil atau oli hidrolik. Nah, ini ada oli. Terus di sini ada rem. Ada brake oil atau oli rem. Ada oli, ada rem. Pokoknya kalau dia bundar seperti ini ada ininya, dia itu dikatakan rem. Level ini engine coolant level, dia ada bendera terbalik ya, ada bendera terbalik. Terus di sini ada air, di sini ada mesin. Jadi dikatakan level air pendingin mesin. Terus di sini ada lagi engine oil temperatur. Ada oli, ada engine, ada temperatur. Jadi bacanya dari dalam. Tergantung mana enaknya lah dia. Menurut hidrolik ada filter. Tinggal kita cocokkan filter oli hidrolik, ya kan? Oke, terakhir ada transmisi oil ya. Jadi oli transmisi ini pelumas untuk daripada transmisinya. Kalau indikator di dalam D85 SSC cuma ini aja dia. Yang pertama itu adalah service meter ya. Service meter atau dikatakan HM, hour meter mesin. Dia tidak banyak kalau D85, kecil aja dia di depan display. Yang kedua ada suhu air radiator. Kalau air radiatornya panas ya kan, kita kembali lagi ke sini ya kan. Di sini mana radiator? Tidak ada ya. Suhu air radiator ya. Nomor 2 ini ya. Terus nomor 3 itu ada suhu oli transmisi di sini. Apabila merah itu dikatakan overhead, panas yang berlebihan ya. Apa penyebab daripada oli transmisi menjadi panas? Penyebabnya yang utama adalah unit itu dipaksa pada saat unit amblas ya, contohnya di amblas kita paksa mengakibatkan suhu oli transmisi menjadi panas dan mengakibatkan overhead ya.
Di sini ada sistem pengisian baterai. Kita lihat di nomor 4. Kalau dia nyala, apa masalahnya itu? Berarti baterai tidak mengisi dengan baik ya. Kenapa tidak mengisi dengan baik? Mungkin ada gangguan baterainya, sudah kepalanya kendor, airnya kurang dan lain-lain ya. Jadi mengisinya tidak baik sehingga ini menyala. Terus nomor 5, tekanan oli mesin. Tekanan oli mesin ialah apabila tekanan oli mesin itu menyala, otomatis oli itu dalam ya. Karena sistem pelumasan, kalau olinya kurang otomatis mengakibatkan transmisi menjadi panas atau mesin menjadi panas sehingga nyala ini sudah ini ya. Oli power train. Yang berikutnya pedal drip atau sprocket. Yang berikutnya lagi adalah cutting it. Ya. Setelah ini blade. Muffler, knalpot. Muffler. Roller atas ya. Jadi kita akan selidiki dulu satu persatu yang berhubungan dengan track shoe, track link, roller, idler. Ini tadi tidak masuk, ada di sebelah ya. Jadi apa yang harus kita bersihkan? Kenapa? Supaya kita bisa memastikan kondisinya ini kencang tidak, ya kan? Ataupun ada baut-baut yang longgar di antara komponen yang ada di undercarriage ya. Dan apabila kita melaporkan dengan mudah, kan kita sudah tahu hafal nama satu persatu komponen yang ada di doser ya. Banyak orang operator doser lama katanya sekian tahun tetapi tidak tahu nama komponennya. Itu mempersusah kita apabila ada kerusakan, contohnya oli hidroliknya kurang ya kan, dibilang oli saja tapi tidak tahu oli apa, padahal ini adalah oli hidroliknya yang kurang. Siapa yang bertanggung jawab? Mekanik untuk melakukan penambahan ke oli hidroliknya contohnya. Yang berikutnya lagi ada oli powertrain ya, powertrain di belakang sini ya. Ini ada posisinya ya. Itu pun apabila kurang ya wajib ditambah oleh mekanik. Dan di sini ada penggeraknya adalah pinal drive. Kenapa pinal drive? Pinal drive lah yang menggerak semua daripada komponen undercarriage-nya. Contohnya kalau kita sepeda motor itu adalah gear belakang, ya kan? Nah ini ada pinal drive, ada segmen, ada track shoe, track link, roller, idler, ya kan ini. Kalau idler yang depan, ya. Oke, kita pindah lagi ke sini. Ini dari samping sebelah kiri, ya. Di sini ada air radiator, ya. Air radiator itu wajib diisi, ya, atau dipastikan cukup apa tidak. Kalau dia kurang, ya, potensi yang berbahaya adalah unit akan mengakibatkan overhead, ya kan, mesin yang panas ya. Terus apabila dia overhead, berarti ada penyebabnya apa? Yang pertama air radiator kurang, yang kedua memiliki kebocoran, yang ketiga ada sesuatu yang buntu ya, kisi-kisi sistem sirkulasinya buntu ya, sehingga membuat dia overhead atau mesin menjadi panas ya. Oke, di sini ada til ya, sedikit-sedikit lah, dia tidak terlalu banyak ya geleng-gelengnya di sini ya. Dia posisinya ada di depan. Yang berikutnya idler yang tadi saya sebut. Nah ini dia seperti piring ini yang ada di depan. Yang berikutnya lagi di sini oli mesin. Nah, kalau kita